Cie, 2, 3. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh kawan-kawan yang menyampaikan aspirasinya kepada kami. Kedatangan Bapak Ibu adalah pada tempat yang tepat dan waktu yang pas. Selanjutnya, itu awal mula merintis usaha di mana kita tahu ada outlet Citra Swalayan, bener ya Pak ya? Adalah outlet terbesar di Sumatera Barat dan di Riau. kembali ke Indonesia pada 1900. Tahun 1993. Saya ubah tadinya namanya Pustaka Citra, sekarang sudah nama Citra Swalayan, malah sekarang sudah berkembang menjadi supermarket. Namanya sekarang ini Grand Citra Supermarket, tutur Gus Pardi. Jadi itulah perkembangan usaha awal, menambah modal. Alhamdulillah tahun 90 saya katakan tadi sudah berkembang jadi 2 petak. Kita ringkasnya setelah itu 93 menjadi 3 petak. Saya rubah nama toko saya dari Pustaka Citra menjadi toko buku Swalayan Citra. Jadi ada toko buku tetap kita jual. Kemudian Swalayan saya lagi tren ketika itu. Saya kalau ke Jakarta ini lamanya itu adalah di supermarket Matahari, bagaimana melayout barang, bagaimana kamar barang, apa aja barang yang dijual. Cari informasi. Enggak, studi tiru, meniru bagaimana melayoutnya. Jadi ketika itu mungkin saya adalah orang yang pertama membuka usaha retail dalam bentuk swalayan. Swalayan itu artinya belanja dengan melayani sendiri. Nah, jadi orang model-model begitu belum nyaris dulu kan. Ketika itu caranya kan apa yang dibutuhkan ini dilayani, dia ngambil sendiri. Nah, mungkin saya yang pertama di Sumatera Barat memulai cara berbelanja itu dengan melayani sendiri. Ya risikonya kan besar. Nah, dengan berjalannya waktu, 93 sudah 3 petak, mereknya juga sudah berubah, toko buku dan Swalayan Citra. Nah, kemudian berjalannya waktu, tahun 93 tahun 2000, tahun itu kan 93, tahun 99 saya tetap jadi dosen. Nah, pas reformasi saya diajak kawan-kawan masuk politik. Nah, saya dirayu oleh kawan-kawan senior masuk P3. Ketika itu terjadi musyil, saya diberi amanah sebagai bendahara
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat. Gus Pardi Gaus memulai karir politik dan nasional. Saya memang sudah membaca terhadap putusan pengadilan negeri terhadap gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima yang tidak lolos verifikasi. Saya merasa kaget terhadap putusan yang disampaikan oleh pengadilan tersebut. Karena apa? Karena putusannya itu adalah sesuatu yang di luar dugaan pribadi saya, dan saya yakin masyarakat juga kaget terhadap putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Harusnya kalau memang ada persoalan yang berkaitan terhadap masalah apa yang diajukan oleh Partai Prima atau partai-partai manapun berkaitan ketidaklolosan partai tertentu tidak memenuhi syarat, misalkan, tentu dia menggugat KPU kenapa dia tidak diloloskan. Lalu harusnya pengadilan itu memberikan ruang kepada partai tertentu itu, apakah Partai Prima, untuk diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi karena ini adalah putusan, tentu kita tidak bisa mengganggu gugat. Itu adalah hak daripada para hakim. Tetapi bagaimanapun ini tentu dipertanyakan oleh elemen masyarakat terhadap putusan yang menurut saya itu adalah sesuatu di luar daripada apa yang dipersepsikan oleh masyarakat, karena putusannya itu adalah menyatakan bahwa pengadilan meminta kepada KPU untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pemilu. Apakah ini logis? Apakah ini punya dasar-dasar hukum apa yang menyebabkan pengadilan dalam memutuskan perkara ini? Kok sampai-sampai pemilunya yang ditunda? Harusnya kan apa yang jadi persoalan dari partai tertentu itu, taruhlah namanya sekarang namanya Partai Prima, dia minta diloloskan menjadi peserta pemilu. Karena dianggap oleh KPU karena tidak memenuhi persyaratan, harusnya ruang itu diberikan kepada Partai Prima untuk melengkapi persyaratan-persyaratan seperti halnya Partai Umat yang tadinya dikatakan tidak memenuhi syarat, lalu dia melakukan gugatan kepada Bawaslu, lalu Bawaslu mengakomodir sehingga meminta kepada KPU untuk diberikan ruang dalam rangka melengkapi apa-apa saja yang dianggap karena Partai Umat tidak memenuhi syarat. Akhirnya setelah diberikan ruang waktu dalam melakukan memenuhi persyaratan itu, akhirnya Partai Umat dinyatakan
telah memenuhi syarat. Istiqomah menjalani karirnya di politik, tokoh asal Sumatera Barat lalu dia menyampaikan juga, khusus di Sumatera Barat, masih banyak kantor-kantor nagari itu berada di warung-warung. Kenapa? Tidak ada kantornya yang representatif. Lalu kemarin itu diperagakan kepada saya, dia punya sertifikat, dihibahkan oleh masyarakat untuk membangun kantor. Tetapi dananya tidak ada. Tentu saya minta juga kearifan dari pemerintah pusat, untuk menyikapi apa yang saya sebutkan tadi. Tahapan-tahapan itu tidak termasuk ranah itu. Kalau dibuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, ini sudah terbuka. Banyak pengaduan kepada kami, ini kan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Bawaslu, yang surat yang dikirimkan berarti tidak bisa dianggap apa-apa. hadir dalam setiap Itu jangan lakukan.